selamat pagi semuanya. Selamat datang di acara Parenting Class Online Klinik drtv.com bersama saya Dr. Natasha Ayu Andamari, spesialis anak yang akan menjadi MC pada acara hari ini. Acara Parenting Class Online ini diadakan dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional yang jatuh pada tanggal 23 Juli 2021. Sudah pada tahu dong logonya apa? Ya, betul sekali. Anak Terlindungi, Indonesia Maju. Untuk itu, tema dari Parenting Class Online hari ini adalah mengawal tumbuh kembang anak di masa pandemi. Acara yang bertajuk Grovato Fiesta 2021 ini akan meliputi Parenting Class Online dengan tema Anak Cerdas, Aktif, dan Istirahat Cukup. Kemudian akan diikuti dengan Grovato Talk dan pengumuman pemenang Grovato Fiesta tahun 2021. Pastinya pasti sudah ditunggu-tunggu dong. Oke, baiklah. Nanti akan ada narasumber dan moderator yang akan hadir yang pastinya sudah tidak asing lagi. Yang pertama ada Dr. Igusti Ayu Nyoman Pratiwi, spesialis anak Mars atau yang akrab disapa dengan Dr. Tiwi. Kemudian ada Dr. Lu Karunia Wahyuni, spesialis kesehatan fisik dan rehabilitasi atau yang akrab disapa dengan Dr. Lu. Dan ada Profesor Dr. Rini Sekartini, spesialis anak konsultan yang disapa dengan Dr. Rini. Jangan kemana-mana karena akan ada 3 hadiah menarik dari klinikdrtv.com bagi penanya yang terbaik. Untuk itu tetap simak paparan pembicara karena akan sangat bermanfaat. Saya juga menghimbau kepada peserta untuk tetap stay di acara ini karena nanti akan ada acara yang tidak kalah menarik dan juga bertabur hadiah. Juga akan ada kuis dengan hadiah yang menarik yang akan saya bacakan di akhir acara. Tidak lupa tentunya akan saya baca nanti akan diumumkan juga pemenang Grovato Fiesta 2021. Saya ucapkan terima kasih kepada mitra acara Rumah Sakit Bunda, Suki, IMTB, Pigeon, dan juga Velvet Junior yang telah mendukung acara ini sehingga acara ini bisa berlangsung dengan baik. Saya himbau kepada seluruh peserta untuk tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, membatasi mobilitas, dan juga menjauhi kerumunan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan memperkenalkan bio-mini moderator kita, yaitu Dr. Tiwi, dan akan menyerahkan acara kepada beliau. Dr. Igusti Ayu Nyoman Pratiwi, spesialis anak Mars, atau yang akrab disapa dengan Dr. Tiwi, adalah ibu dari Aditya, aktivis ASI dan MPASI, juga mantan Ketua Satgas ASI PPIDAI. Bagi yang ingin kenal lebih jauh, bisa langsung membuka web di www.klinikdrtv.com atau di channel YouTube Dr. Tiwi TV. Kepada Dr. Tiwi, kami persilahkan. Silahkan Dr. Tiwi. Wah, terima kasih Dokter Andamari. Dokter Andamari ini juga dokter anak andalan kami di Rumah Sakit Bunda. Kami senang sekali ya, hari ini ada 3 pakar dan 1 founder yang kita akan hadirkan di sini. Jadi klinikdrtv.com yang sudah melayani masyarakat secara digital selama 11 tahun ya. Tahun ini sejak tahun lalu sebetulnya ya kami memutuskan untuk lebih intens berbagi secara digital. Kebetulan sekali, kebetulan yang tidak enak sebetulnya ya, masa pandemi ini membuat klinikdrtv.com betul-betul harus berkreasi, berinovasi berkat teman-teman ya para pakar, 3 pakar yang hari ini kami hadirkan adalah Prof. Rini Sekartini, Dr. Luhyuni yang sudah lama sekali menjalin kerjasama dengan kami, dan nanti siang ada Bu Meike, pakar bermain. Kami akan menyajikan edukasi khususnya untuk orang tua di dalam masa pandemi ini, itu ya. Jadi sekali lagi terima kasih. Kami ucapkan kepada teman-teman para pakar yang hari ini menyempatkan diri di sini ya. Saya dengar Dokter Luh sedang sakit tapi kayaknya wajahnya udah ceria ya. Pokoknya kalau bagian mengajar beliau ini pasti langsung seger. Khusus pada Rumah Sakit Bunda ya, dalam hal ini Dokter Ivan Sini dan seluruh manajemen Rumah Sakit Bunda yang membantu terselenggaranya acara ini, kami sangat berterima kasih. Oke, kita akan mulai saja. Pembicara pertama adalah Dr. Luhyuni ya. Dr. Luhyuni ini di dalam Dr. Tiwi TV video YouTube ya, itu banyak sekali ya membantu ya, banyak sekali. Beliau ini pakar dalam gerak, pakar dalam perkembangan oral motor ya, dan beliau adalah salah satu
koordinator dalam klinik tumbuh kembang di Rumah Sakit Bunda. Di samping beliau sangat sibuk sebagai kepala bagian di rehabilitasi medis di RSCM. Oke, kami undang saja Dokter Loh. Nah, tentu saya dan Prof. Rini nanti akan berbagi dua hal yang sangat penting. Yang pertama adalah kenapa anak itu penting untuk bergerak, gitu ya. Jadi dan apa nanti yang sebaiknya yang bisa dilakukan di rumah. Selalu ada solusi, selalu ada hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi apakah slide saya sudah ini, Dokter Tiwi? Ya, sudah. siap. Silakan. Baik. Silakan. Jadi Dokter Tiwi minta saya untuk berbagi mengenai yuk ajak anak bergerak. Hanya saja nanti bergerak yang bagaimana? Kenapa perlu bergerak? Kemudian sebaiknya seperti apa nantinya, gitu ya. Baik. Ini gambar dulu di zaman prasejarah, gitu ya. Hampir semua dilakukan secara mandiri oleh manusia, itu sekalipun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk makan, untuk membangun rumah, kemudian bekerja sama. Ini nih zaman dulu sekali. Kemudian berkembang, berikutnya adalah masa di mana mungkin zaman Dokter Tiwi, zaman saya dulu masih ada kewajiban untuk nyapu, karena masing-masing saya 4 orang bersaudara semua punya tugas masing-masing, mencuci, kemudian nyapu, ngepel, dan sebagainya. Kemudian sekarang berubah lagi saat ini. Makan cenderung disuapin, kemudian untuk menyiapkan makanan sudah ada mbak yang ada di rumah, mencuci pakai mesin cuci, kemudian sudah mulai ada banyak. Dokter Loh, suaranya kurang keras, Dokter Loh. Kurang keras. Ya, suaranya. Cukup? Sudah ya. Cukup? Cukup. Ya? Cukup. Ya. Oke. Jadi saat ini hampir semua aktivitas itu untuk membeli makanan saja tinggal pesan lewat ini ya, lewat aplikasi. Nah, tentu ada perubahan-perubahan ini, tentu ada implikasinya. Jadi sebetulnya apa yang dimaksud dengan aktivitas fisik? Jadi aktivitas fisik itu adalah segala jenis gerakan tubuh yang berhubungan dengan kontraksi otot, sehingga akhirnya ada pengeluaran energi di atas tingkat istirahat. Jadi artinya aktivitas fisik yang memang mengeluarkan energi. Ada energi yang digunakan untuk itu. Nah, kapan disebut tidak aktif? Kalau ini menggambarkan seseorang yang tidak rutin melakukan olahraga atau aktivitas tadi, setidaknya 60 menit sehari, 5 hari dalam seminggu. Nah, kemudian ada lagi definisi perilaku, ada yang disebut dengan gaya hidup sedentary lifestyle, kurang gerak, diam, kalau istilah anak saya mager, malas gerak. Nah, ini didefinisikan kalau kebutuhan energi yang dikeluarkan itu kurang dari 1,5 METS. Jadi artinya rendah sekali gitu ya. Nah, hal ini yang perlu mendapatkan perhatian kita khusus untuk anak-anak karena akan ada beberapa dampak yang mesti dihadapi nantinya. Jadi gaya hidup yang kurang gerak itu saat ini menjadi masalah utama kesehatan masyarakat. Kita lihat, saya pernah pergi ke pelosok jauh di Makassar, di Sulawesi Selatan, itu anak-anak memang sudah menggunakan seperti ini. Jadi tidak lagi aktif bergerak. Karena kita mesti menyadari dari penelitian di remaja di Eropa, anak dan remaja, ternyata
aktivitas fisik yang tidak aktif pada awal kehidupan itu memicu resiko obesitas dan kondisi medis serius. Sehingga dikatakan bahwa aktivitas fisik yang kurang itu meningkatkan resiko penyakit kardiovaskuler pada anak dan remaja yang beberapa waktu lalu, sekian tahun yang lalu resikonya masih pada orang dewasa, tapi sekarang sudah pada anak dan remaja. Nah, ini adalah salah satu yang saya ambil dari jurnal di Inggris mengenai sport medicine. Ada pandangan media bahwa ternyata sebetulnya sudah mulai disadari dan ada pandangan bahwa duduk dan obesitas itu disetarakan sebagai new smoking. Jadi anak yang terlalu lama duduk, yang tidak aktif, ternyata sama bahayanya dengan orang dewasa yang merokok. Jadi artinya kita lihat di sini bahwa artikel mengenai new smoking atau semaburnya dengan merokok itu sebenarnya sudah dibahas, jadi dari 12 kali lipat lebih tinggi tahun 2016 dibandingkan 2012. Nah, kemudian demikian juga dari Dr. James Levine itu dari Mayo Clinic juga menyampaikan bahwa duduk itu adalah new smoking, di mana bahwa duduk itu lebih berbahaya dibandingkan merokok. Ternyata membunuh lebih banyak dibandingkan dengan seseorang yang dengan HIV dan lebih bahaya dibandingkan terjun payung. Demikian diberikan analoginya. Sehingga disebutlah bahwa we are sitting ourselves to death, gitu ya. Jadi kalau kita banyak duduk, kita sebenarnya membangun jalan kita sendiri menuju ke segala hal yang dampaknya. Nah, sekarang apa sebetulnya kenapa anak-anak perlu melakukan aktivitas fisik? Jadi aktivitas fisik itu ternyata memberikan dampak yang luar biasa. Nanti saya akan jelaskan satu persatu, baik itu terhadap tulang dan otot, terhadap jantung, paru, meningkatkan prestasi akademik, kemudian meningkatkan percayaan diri, kemudian menurunkan gejala kecemasan dan depresi, dan seterusnya. Ini penelitian dari Strong dan kawan-kawan tahun 2005. Lebih detail lagi, bagaimana sebetulnya dampak aktivitas fisik terhadap pertumbuhan tulang. Jadi seperti diketahui, saya rasa Bapak Ibu sudah sangat memahami bahwa pada masa kanak dan remaja itu adalah periode paling kritis untuk mineralisasi tulang. Jadi aktivitas fisik itu adalah faktor prediksi yang penting untuk kepadatan mineral tulang. Jadi artinya aktivitas fisik sangat penting di segala usia anak, sehingga nantinya akan membangun satu perkembangan yang lain. Jadi yang pertama adalah pengaruhnya terhadap aktivitas pertumbuhan tulang. Kenapa demikian? Pada prinsipnya yang disebut tulang itu tumbuh, itu adalah bertambah panjang, ya, bertambah panjang. Dari kita lihat dari setahun sampai 45 tahun, kemudian tulangnya bertambah panjang, diameternya bertambah luas, kemudian jangan lupa arahnya juga berubah. Nah, hal ini memang ada berbagai faktor yang berpengaruh. Tapi salah satu hal yang sangat penting adalah aktivitas fisik. Kenapa? Karena pertumbuhan tulang itu ada di lempeng pertumbuhan di sini. Namanya disebut dengan epifisis. Di sini adalah tempat melekatnya tulang. Jadi melekatnya otot. Jadi otot kita melekat di origo namanya, origo dan insersionya di ujung-ujung dari tulang itu. Jadi tulang itu bertambah di ujung atas dan ujung bawah. Dan ada hal yang aktivitas fisik. Kenapa kemudian bisa menambah pertumbuhan? Itu karena harus ada kontraksi otot. Di samping kontraksi otot harus ada pembebanan yang tegak lurus terhadap epifisis tersebut. Jadi artinya kalau kemudian kita terjemahkan ke dalam pemahaman sehari-hari, jadi di samping faktor yang lain, aktivitas fisik menjadi sangat penting. Karena dengan aktivitas fisik maka akan ada kontraksi otot dan ada penekanan tegak lurus terhadap lempeng pertumbuhan.
Jadi kalau tidak ada kontraksi otot, tidak ada penekanan tegak lurus, maka otot itu, tulang itu tidak tumbuh dengan optimal. Ya, di samping juga ada faktor-faktor lain yang juga berperan. Tadi kalau pengaruh aktivitas fisik terhadap pertumbuhan tulang, aktivitas fisik juga berpengaruh terhadap kapasitas fungsi. Kapasitas fungsi yang mana adalah ketahanan kardiorespirasi namanya. Jadi ketahanan jantung paru. Jadi anak-anak yang bermain sepak bola, kemudian ini sekarang udah jarang sekali ya bermain engklek. Ternyata itu nantinya akan membangun kebugaran kardiorespirasinya, kapasitas fungsional fisiknya juga akan bertambah. Sehingga nanti akan mengurangi resiko terhadap kemungkinan adanya penyakit kardiorespirasi. Sehingga kegiatan olahraga, kegiatan fisik di sekolah misalnya itu menjadi satu faktor yang sangat penting untuk meningkatkan kapasitas fungsionalnya. Nah, ada hal lain lagi. Aktivitas fisik juga akan mempengaruhi proses belajar. Kita tahu bahwa ada 7 indera. Jadi ada 5 indera yang kita kenal, plus 2, itu adalah organ di gerak, di sendi otot, dan di keseimbangan. Jadi di sini kita lihat ada 7 di sini. Dia adalah fondasi dari suatu integrasi di antara indera-indera ini adalah fondasi dari satu kemampuan perkembangan yang lain. Jadi persepsinya terhadap bagaimana memahami bahwa jauh, dekat, kanan, kiri, depan, belakang, dan seterusnya. Dan akhirnya dia adalah fondasi dari suatu kognitif. Bagaimana kita bisa mendapatkan fondasi yang kuat di bawah ini, di fondasi yang paling bawah, itu adalah melalui aktivitas fisik. Karena pada saat melakukan aktivitas fisik, pada saat bermain, pada saat melakukan proses menolong diri sendiri, atau melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari, tanpa disadari sebetulnya Ananda itu melakukan satu proses mengintegrasikan seluruh inderanya. Seluruh inderanya akan terintegrasi sedemikian rupa. Nah, ini adalah fondasi untuk tingkat kecerdasannya. Di sini kita lihat academic learning. Ini adalah 3 contoh, saya sudah minta izin ke orang tua pasien untuk menampilkan hal ini. Kita lihat di sini. Wow, maaf. Aduk-aduk. Kok tidak muncul ya? Ya, ini sebetulnya adalah aktivitas anak yang sedang, mohon maaf ini, kok tidak muncul? Yang sedang melakukan aktivitas mencuci piring. Ini adalah aktivitas untuk ngepel. Yang ingin saya munculkan yang tampilkan di sini adalah pada saat melakukan gerakan mengepel ini atau tadi mencuci piring, maka anak akan belajar mengintegrasikan, melihat, mendengar apa yang diajarkan oleh orang tua, menggerakkan kedua sisi tubuh, memahami persepsi bahwa untuk ngepel seberapa jauh jaraknya, kemudian harus memahami juga arahnya. Apabila saya mengepel satu ruangan ini, maka kemana saya harus menggerakkan. Jadi pada saat satu aktivitas saja, mengepel, atau mencuci piring, atau tadi misalnya melakukan gerakan mengocok telur, maka itu adalah aktivitas sambil berjongkok. Maka itu adalah aktivitas yang mengintegrasikan hampir seluruh hampir seluruh inderanya, sehingga nanti ini akan menjadi fondasi yang kuat untuk fungsi yang berikutnya. Nah, kemudian tadi aktivitas fisik adalah fondasi dari kecerdasan. Sehingga dari beberapa penelitian ditemukan bahwa siswa yang mendapatkan tambahan aktivitas fisik itu meraih nilai dan hasil ujian yang lebih tinggi. Nanti mungkin Dokter Prof ini bisa berbagi anandanya. Nah, semua jagoan renang, semua mendapatkan penghargaan di lomba renangnya.
dan menjadi fondasi yang sangat kuat untuk tingkat kecerdasannya saat ini. Jadi memang ada kaitan hubungan yang positif antara aktivitas fisik dan penghargaan diri, menjadi lebih pede. Ya, tentu saja nantinya akan berdampak positif pada proses pembelajaran di kelas. Nah, kemudian anak yang melakukan aktivitas fisik lebih dari, ini penelitian tahun 2017 dari Makarya. Jadi yang melakukan aktivitas fisik lebih dari 5 jam seminggu ternyata memiliki nilai IQ normal dibandingkan dengan yang kurang dari 5 jam. Kemudian karena pada ditemukan bahwa memang saya rasa semua sudah memahami bahwa ada produksi hormon tertentu yang meningkatkan kemampuan daya ingat. Ya, dan saat ini olahraga aerobik telah dipastikan berhubungan dengan pemeliharaan fungsi eksekusi. Jadi fungsi eksekusi adalah fungsi untuk memungkinkan seorang anak mampu memutuskan tindakan tertentu. Ya. Nah, kemudian secara psikologis, nanti mungkin Ibu ada Ibu Maike di sini, ternyata aktivitas fisik itu juga akan membantu untuk menekan proses depresi, stres dan kecemasan. Rasa percaya dirinya meningkat, persepsi dirinya meningkat karena merasa mampu melakukan sesuatu, mastery the world. Kemudian ternyata juga frekuensi aktivitas fisik yang tinggi ini berhubungan dengan tingkat depresi yang rendah dan penghargaan terhadap diri sendiri yang tinggi. Jadi kita lihat ada banyak sekali dampaknya. Kemudian nanti Dokter Prof Rini juga akan menjelaskan bahwa aktivitas fisik juga akan mempengaruhi kemampuan regulasi diri. Salah satunya tadi adalah tidur. Di samping tidur juga adalah peningkatan nafsu makan karena tentu saja dengan aktivitas yang fisik yang cukup, ada energi yang mesti dikeluarkan, kemudian itu tentu metabolisme akan berlaku sedemikian rupa sehingga akan memunculkan rasa lapar, ya. Nah, sekarang bagaimana panduannya, ya? Ini saya ambil dari Kanada. Jadi mereka membuat satu panduan pada usia 0 sampai 4 tahun, 5 sampai 17, kemudian apa yang harus dilakukan pada bayi kurang dari 1 tahun, dan ada perilaku kurang gerak seperti apa yang harus dihindari. Jadi jelas sekali di sini dijelaskan bahwa bayi kurang dari setahun memang juga jangan digendong terus, jangan pula dibaringkan terus. Itu juga balita dan batita. Kemudian jelas sekali di sini disebut bahwa anak dari kurang dari 2 tahun tidak disarankan mengakses digital medium. Ya. Sedangkan anak 2 sampai 4 tahun pembatasannya kurang dari 1 jam. Tapi pada praktek saya sehari-hari, pada anak kurang dari itu, apalagi sudah dengan keterlambatan berbahasa, bicara, saya tidak menganjurkan sama sekali. Jadi memang mesti dilihat lagi. Tapi ini adalah panduan umum, gitu ya. Nah, karena ini adalah fokus pada bayi, pada anak di bawah 5 tahun, kita jelas di sini, nampak jelas di sini bahwa 1 sampai 4 tahun itu memang sudah harus melakukan satu aktivitas yang terakumulasi sedemikian rupa lebih dari 180 menit aktivitas fisik. Kemudian yang energi makin lama makin ditingkatkan, dari pada usia 5 tahun itu sudah harus lebih dari 1 jam. Gitu ya. Nah, kemudian apa yang bisa dilakukan misalnya usia dini 0 sampai 4 tahun. Jadi kurang dari 1 tahun itu tummy time, bisa meraih atau memegang bola, bermain berguling, merangkak. Kemudian yang 1 sampai 4 tahun sudah masuk ke tingkat satu perkembangan yang lebih kompleks. Anak 1 sampai udah usia 2 tahun tidak lagi relevan kalau bermainnya sambil duduk seperti ini. Karena kalau kurang dari 1 tahun kemudian, atau sudah 2 tahun, 3 tahun kemudian banyak duduk, tentu secara motorik tidak sesuai dengan usia, karena duduk adalah usia 7 bulan. Kalau dilihat dari sudut pandang untuk bagaimana untuk pertumbuhan tulang, tidak tercapai juga, karena aktivitas fisiknya tidak sesuai dengan tingkat usia yang 2 tahun. Dilihat dari kapasitas fungsional kardiorespirasi,
tidak tercapai juga. Sehingga yang sering kita hadapi sehari-hari adalah tanpa kita sadari kita ingin anak kita tenang. Inginnya diem, duduk tenang. Hati-hati, duduk tenang, tidak melakukan aktivitas fisik, ada dampak ikutan yang mesti kita hadapi ke depannya. Terhadap persepsi diri, terhadap pertumbuhan tulang, dan satu hal yang juga sangat penting, terhadap kecerdasannya. Ya, tadi sudah saya jelaskan. Nah, sehingga ini adalah bagaimana cara meningkatkan aktivitas fisik. Jadi kita tahu sekarang bagaimana ya dok, ini pandemi kan nggak boleh keluar, nggak boleh melakukan resiko untuk kontak dengan lingkungan. Jadi yang bisa kita lakukan adalah misalnya menciptakan ruang aman bermain di rumah. Seperti tadi saya contohkan, bisa ngocok telur, bisa ajarkan membantu orang tua mencuci piring. Nah itu tadi yang contoh, saya mohon maaf tadi kok videonya tidak keluar, itu anaknya berusia 2 tahun lebih mungkin itu ya. Tapi sudah bisa. Jadi kita jangan underestimate. Kita pikir nih 2 tahun, nggak bisa apa-apa, enggak. Bisa. Ternyata mereka sangat cerdas untuk itu. Ya, bisa bermain, mengajak untuk di dalam rumah bermain, misalnya petak umpet di rumah, atau kemudian diajak untuk nyiram tanaman, atau bisa diajak untuk cuci mobil bareng. Suaranya lagi keras lagi ya. Hilang lagi ya? Enggak. Udah, Wi? Ya, suaranya Mbak. Keras. Sudah? Ya, sip. Udah ya? Ya. Ya. Nah, ya. Jadi artinya tidak ada, sebetulnya bisa dicarikan solusi di rumah. Ya, sambil berjongkok, misalnya ngocok telur tadi, itu energinya sangat besar. Atau kemudian sekarang bisa melakukan ngelap kaca, gitu. Ya, itu juga energi yang banyak keluar karena menggerakkan kantub kanan kiri, belajar proses, belajar persepsi tubuh dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi bagaimana caranya? Nah, ini dia. Batasi penggunaan yang membuatnya jadi tidak aktif gitu ya. Selalu ada saat di mana orang tua harus terlibat aktif untuk mengajak bergerak gitu ya. Kemudian jangan meletakkan TV, komputer di kamar anak, atau makan sambil diberikan gadget dan seterusnya, karena proses-proses yang seharusnya dipelajari pada saat melakukan hal tersebut itu menjadi hilang. Akan sangat berbeda melihat mamahnya mengepel atau nyapu bandingkan dengan ikut menyapu. Itu tuh sangat berbeda. Itu ya, sama dengan nonton TV, melihat pertandingan sepak bola dengan bermain sepak bola itu sangat berbeda, gitu ya. Nah, sehingga apa rekomendasinya? Jadi bayi yang di bawah usia setahun itu usahakan bergerak aktif dalam beberapa kali sehari, berbagai cara. Tentu di sini tidak terlalu saya dalami sesuai dengan tingkat perkembangan motoriknya, sesering mungkin. Ya, paling tidak pada satu waktu itu tummy time, misalnya 30 menit. Kemudian anak usia 1-2 tahun itu di sini disebut 180 menit. Jadi kira-kira 1,5 jam. Kok 1,5 jam? 3 jam dengan berbagai intensitas. Jadi diatur. Jadi bukan berarti bahwa maknya langsung dibabat 3 jam. Enggak demikian. Tapi diatur dalam rentang waktu antara waktu tidur itu melakukan banyak hal. Sehingga tidak terasa bahwa sebetulnya ada proses pembelajaran yang tidak disadari oleh anak maupun orang tua yang akan bisa dicapai dalam jangka panjang. Ya, di sini juga usia 3-4 tahun minimal 180 menit. Jadi artinya kalau kita bagi-bagi dalam sekian rentang waktu itu sebetulnya bisa tercapai gitu ya. Nah, yang tidak disarankan adalah kurang dari setahun itu duduk lebih dari 1 jam. Tidak boleh sama sekali menggunakan medium digital gitu ya. Begitu juga anak 1-2 tahun. Nah, jadi kalau kita perhatikan sebagai kesimpulannya bahwa kalau kita kembali ke zaman dulu, zaman orang tua saya dulu membantu melakukan aktivitas sehari-hari di rumah yang sederhana,
itu ternyata sebetulnya satu proses pembelajaran yang sangat besar artinya terhadap berbagai faktor yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi jangan segan-segan. Ada Mbak, ada suster, itu fungsinya adalah mengawasi, tidak mengambil alih. Kalau diambil alih terus, yang makin pandai adalah Mbak dan susternya. Anak-anak kita akan makin terpuruk karena banyak faktor proses pembelajaran yang hilang pada saat periode emasnya. Demikian Dokter Tiwi. Terima kasih. Oke Dokter Luh, terima kasih. Terima kasih banget ya. Ya, jadi bergerak ini saya ingat sekali pesannya Dokter Luh nih. Otak itu use it or lose it, gitu kan Dokter Luh? Ya, ya. Oke, kita akan lanjut. Ya, kita akan lanjut ke Prof. Rini Sekartini. Ya, Prof. Rini Sekartini ini adalah pakar tumbuh kembang. Ya, beliau ini juga Dokter Luh dan Prof. Rini Sekartini ini adalah dua dewan juri ya di samping Bu Meike dan saya sendiri ya yang menilai 199 video yang sudah masuk ya. Sayangnya beliau nggak ikut ya, kalau nggak pasti juara tuh karena dia berenangnya jago banget. Di sini sudah hadir 342 ya, benar ya? 342. Saya berjanji ke 342 peserta yang hadir sampai selesai acara, kita akan kirimkan email Anda kami sudah pegang, nomor HP Anda kami sudah pegang, kita akan bagikan materi presentasi Dr. Luh dan materi presentasi Prof. Rini Sekartini ya. Tapi catatannya harus stay di sini ya sampai melihat siapa nanti yang memenangkan video yang kami pilih nanti sebagai pemenang Grup Watu Fiesta. Oke, selanjutnya saya undang Prof. Rini Sekartini. Beliau ini pakar tumbuh kembang ya. Beliau adalah Ketua IDAI sekarang ya, Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Jakarta yang sebentar lagi menjadi mudah-mudahan jadi Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia yang seluruh Indonesia ini menggantikan Prof. Aman. Mudah-mudahan ya. Oke, Prof. Rini silahkan bisa mulai saja. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya untuk bergabung pada acara hari ini. Saya izin share slide dulu. Saya mendapat tugas dari Dr. Tiwi untuk bicara mengenai kebalikan dari Dr. Luh ya, tidur nyenyak akan mencerdaskan anak ya. Apa kabar ya Bunda? Selamat Hari Anak ya, 23 Juli kemarin. Semoga anak-anak kita tetap sehat. Jangan lupa penuhi kebutuhan anak ya. Ya mungkin para orang tua ada yang ingat bahwa kemarin Hari Anak Nasional. Ya, temanya tahun ini adalah anak terlindungi Indonesia maju. Ya, nah kebalikan dari yang sudah disampaikan Dr. Luh, setelah anak beraktivitas dia perlu istirahat. Ya, ini suatu definisi tentang tidur. Ini kurang ya, definisi tidur adalah suatu keadaan yang memenuhi perubahan perilaku ya dan sifatnya alamiah. Ya, nah perilaku yang dimaksud adalah meliputi mobilitas atau gerakan yang menurun ya, dan kalau tidur sebagian matanya terpejam ya. Ada beberapa anak yang kalau tidur matanya agak sedikit terbuka ya. Respon dan fungsi kecerdasannya juga menurun terhadap stimulus eksternal pada saat tidur ya. Dan ambang sadarnya mulai meningkat ketika anak itu akan beranjak untuk bangun ya. Nah, selama anak tidur, otak itu bekerja menyimpan dan menyerap seluruh informasi yang ia dapatkan sepanjang hari. Jadi tadi Dr. Luh sudah anjurkan untuk bergerak ya, bergerak dan bergerak sehingga setelah dia istirahat otak itu akan menyimpan dan menyerap seluruh informasi yang didapatkan ya. Dan juga otak akan menyaring segala informasi yang ditemui dan membuang yang dia tidak butuhkan ya. Nah, tidur itu penting ya, merupakan salah satu kebutuhan dasar untuk tumbuh kembang anak yang kadang terlupakan atau tidak dianggap suatu hal yang perlu diperhatikan ya, berbeda dengan asupan makanan ya. Jadi tidur merupakan suatu kebutuhan dasar dan yang penting juga dia mempengaruhi perkembangan kecerdasan atau kognitif pada awal kehidupan ya. Otak sendiri berubah
dengan sangat cepat selama periode anak ya, dan koneksi serabut-serabut saraf juga akan semakin baik, semakin kuat pada saat anak tersebut tidur ya. Dan ternyata gangguan tidur itu cukup tinggi, sekitar 10-40% ya. Dan di masa pandemi saya punya data beberapa anak gangguan tidurnya meningkat ya. Ada yang malam menjadi siang, siang menjadi malam ya. Dan terutama pada anak-anak yang lebih besar ya, pada anak-anak remaja. Nah, salah satu faktor yang dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan gangguan tidur itu adalah berkurangnya perilaku tidur yang positif ya, atau buruknya sleep hygiene. Nanti di belakang saya akan bicara sedikit mengenai sleep hygiene ya. Nah, pada saat proses tidur itu ada 2 tahap ya. Tidur aktif yang disebut rapid eye movement ya, di mana pada kondisi tersebut bayi bisa mimpi ya, tanpa gerakan bola mata ya. Kadang-kadang dia tersenyum ya. Nah, pada awal kehidupan perbandingan antara tidur yang aktif dan tidur yang tidak aktif itu 50% ya. Nanti selanjutnya siklus tidur REM-nya akan berkurang. Sedangkan kalau tidur tenang, wajahnya tenang, tubuh anak benar-benar rileks ya, tidak ada mimpi, dan kalau bulu matanya kita sentuh biasanya tidak bergerak lagi, dan bola matanya juga terfiksasi ya, tidak bergerak-gerak lagi ya. Nah, ini adalah gambaran kebutuhan tidur seorang anak ya, sampai usia 18 tahun dari usia 1 minggu. Ini kalau kita lihat, saya menyukai bagian ini karena di sini ada perbedaan. Yang biru tua ini tidur siang, yang muda ini tidur malam ya. Setelah usia 4 tahun nih anak tidak perlu tidur siang. Nah, biasanya anak-anak senang sekali nih ya, tuh dengar tuh kata dokter tidak perlu tidur siang, tapi tidur semalamnya harus berkualitas. Ini 4 tahun kira-kira hampir 11 jam. Jadi kalau tidur jam 8 malam, dia bisa bangun jam 7 pagi ya. Dan semakin bertambahnya usia, jumlah jumlah tidurnya akan berkurang. Jadi remaja itu kira-kira tidurnya 8,5 jam sampai 9 jam ya. Nah, posisi tidur bisa macam-macam nih. Contoh, salah satu cucu teman saya tidur di keranjang cucian baju ya, dengan nyenyaknya ya, dengan posisi seperti ini ya. Mungkin kalau bangun dia agak pegal-pegal ya. Ini ada durasi yang juga ada range-nya ya, jumlah jam tidurnya dan juga jam tidur siang. Nah, ini adalah contoh siklus tidur pada bayi usia 8 bulan ya. Dia tidur bedtime. Nah, ini bedtime ini harus penting sekali dibuat atau dibiasakan ya pada seorang anak ya, yaitu jam 6 sampai jam 8 malam ya. Nah, pada usia 8 bulan, bayi pada malam hari masih terbangun 1 kali, sampai nanti menjelang subuh 2 kali ya, dan nanti dia bangun jam 7 pagi. Kemudian dia akan tidur lagi jam 9 pagi setelah makan ya. Kemudian setelah makan siang dia akan tidur lagi 1 sampai 2 kali ya. Tapi biasanya saya sarankan tidur siang yang kedua ini tidak boleh lebih dari jam 4 sore. Jadi jam 4 sore harus dibangunkan supaya bedtime-nya tetap paling telat jam 8 malam ya. Nah, apa yang terjadi pada saat tidur ya? Kenapa penting untuk tumbuh kembang seorang anak? Nah, salah satunya pada saat tidur malam ya, ini kan tidur malam ya, 8 PM ya, kita lihat mulai terjadi pengeluaran hormon pertumbuhan ya. Dan optimalnya kita kira-kira ini kalau kita tarik garis ke bawah, kira-kira jam 11 jam 12 malam. Jadi kalau anak tersebut tidur jam 11 jam 12 malam, ini tidak terjadi nih siklus tersebut ya. Ada juga hormon lain, adrenalinnya menurun kira-kira tengah malam ya. Suhu tubuh ya kalau kita lihat makin lama makin menurun ya. Nanti pagi mulai meningkat lagi ya. Jadi yang untuk tumbuh kembang anak, tidur ini sangat penting karena terkait dengan pengeluaran hormon pertumbuhan. Nah, fungsi tidur apa ya? Yang pertama adalah konsolidasi pengalaman saat tidak tidur. Jadi pada saat aktivitas, pada saat anak dia mendapat stimulasi ya, dan dipengaruhi oleh maturasi otak ya. Nah, tidur REM tersebut
terutama berpengaruh terhadap pemulihan emosi dan kognitif ya. Sedangkan non-REM atau tidur tenang ini biasanya pada usia lebih dari 3 tahun proporsinya sekitar 80%, terutama berdampak atau bermanfaat untuk pemulihan fisik ya. Nah, jadi tidur REM atau tidur aktif itu makin lama makin berkurang ya. Nanti 3 tahun sekitar 20%, di mana saat tersebut terjadi aliran darah ke otak meningkat, sel-sel pertumbuhan sel-sel otaknya menjadi lebih cepat ya, terjadi autostimulasi fungsi otak dan konsolidasi pengalaman ya. Dan terutama tadi berpengaruh terhadap pemulihan emosi dan kognitif. Sebaliknya tidur tenang yaitu terutama untuk pemulihan fisik di mana terjadi perubahan energi ya ke arah anabolik, kemudian terjadi perbaikan sel-sel tubuh ya, juga berpengaruh terhadap proses pertumbuhan anak. Dalam hal ini pertumbuhan yang kita sasar adalah tinggi badan anak ya, adrenalin dan kortisolnya menurun dan hormon pertumbuhan meningkat. Nah, kenapa anak tersebut perlu tidur nyenyak ya? Karena bila anak tidurnya nyenyak akan mengurangi risiko cedera, meningkatkan daya konsentrasi dan kemampuan belajarnya, terutama anak-anak yang sudah bersekolah, baik prasekolah maupun usia sekolah dasar dan remaja ya. Juga pertumbuhan yang optimal dan mempertahankan berat badan yang ideal. Jadi yang kurang tidur kadang-kadang memiliki dampak obesitas ya. Dan juga jangan lupa meningkatkan respon imun yang saat ini sangat penting di masa pandemi ya. Jadi apa yang terjadi pada anak kurang tidur di gambarnya terlihat ada akan mempengaruhi memorinya ya, juga akan terganggu emosionalnya, anaknya rewel, cepat marah ya, kemudian sering merusak ya, atau dia karena mengantuk asupan nutrisinya menjadi tidak optimal dan juga pada saat melakukan aktivitas anak melakukan kecerobohan ya. Jadi ini yang terjadi di otak kalau anak kurang tidur ya. Nah, faktor yang mempengaruhi perkembangan pola tidur anak adalah beberapa hal. Yang satu perkembangan anak ya, juga karakteristik anak, apakah anaknya easy going ya atau anaknya yang sangat penakut ya. Kemudian faktor orang tua dan satu lagi nih faktor budaya ya. Ini gambar yang saya paling suka, di mana ini budaya Indonesia dan juga Asia Tenggara, di mana ada 2 kaki kecil di antara 2 kaki besar ya. Kalau ini kan kecil sekali, mungkin masih balita ya. Sering orang tua bertanya kapan sih harus menyapih tidur ya. Nanti akan kita jawab terakhir ya, kapan menyapih anak untuk tidur sendiri ya. Tujuannya supaya tidurnya berkualitas ya. Nah, salah satu untuk meningkatkan kualitas tidur adalah melakukan sleep hygiene ya, di mana akan mempengaruhi lingkungan tidurnya ya. Apa yang harus dilakukan, kebiasaan sebelum tidur ya. Jadwal tidurnya itu harus teratur baik hari libur maupun hari kerja, dan juga faktor fisiologis ya. Ini harus dilakukan sejak kapan? Sejak masa bayi, supaya anak memiliki pola tidur yang baik ya. Nah, ini ada beberapa tips menidurkan anak ya. Yang satu lakukan breathing ya namanya ya, yang sifatnya menenangkan di malam hari. Jadi lakukan secara rutin ya. Tapi juga menjadi tanda waktu anak tersebut tahu bahwa ini jamnya untuk tidur ya. Caranya bisa macam-macam, tidak hanya, kalau bisa tidak hanya satu ya, membacakan cerita, membacakan dongeng, anak tersebut dibersihkan badannya, kemudian digantikan baju ya. Dengan begitu anak-anak tahu bahwa sebentar lagi dia harus tidur ya. Yang kedua adalah self shooting ya. Ini adalah cara kalau membiarkan bayi tidur atau tertidur dengan sendirinya ya. Ini biasanya juga harus rutin, teratur pada jam-jam tertentu. Mungkin pada orang tua tahu tanda-tanda anak tersebut ngantuk ya. Nah, itu adalah saat yang penting masuk membawa anak ke tempat tidur ya. Ada yang kucek-kucek muka, ada yang kucek-kucek mata ya, ada yang leyeh-leyeh. Nah, itu perhatikan tanda-tanda anak mengantuk ya.
Kemudian ada yang disebut juga long goodbye ya. Ini bertahap menjauhkan diri dari si kecil saat tiba waktunya tidur ya. Cara ini dilakukan untuk membuat bayi tidak tergantung dengan kehadiran ibu. Nah, sekarang masa pandemi ini di mana orang tua banyak di rumah bersama anak, problem tidur menjadi banyak juga, terutama yang tadinya tidak tergantung ada ibunya, sekarang hanya mau tidur kalau ada ibunya ya. Ini yang harus diantisipasi juga oleh para orang tua ya. Kemudian no cry ya, selalu menidurkan bayi di jam yang sama setiap harinya, tenangkan si kecil untuk tidur ya. Dan di sini agak menarik juga, pastikan bahwa tidak membiarkan si kecil menyusu ya pada saat ia mulai mengantuk ya, tapi belum terlelap. Nah ini sering mungkin Dokter Tiwi sebagai pakar ASI memberikan ASI kan harusnya posisinya duduk ya, kepala di gendongan ibunya. Nah ini kalau sambil tiduran dan bayinya menyusunya hanya tidak benar ya, tidak adekuat, hanya menyusu sebentar, dulu kemudian dia berhenti ya, tapi dia belum terlelap. Begitu ibu gerak sedikit, dia mulai menyusu lagi ya. Nah ini sebenarnya tidak dianjurkan supaya dia bisa tadi memiliki kemampuan self shooting dengan baik ya. Nah bisa juga dilakukan sleep training ya untuk membentuk kebiasaan tidur ya, karena tidur yang sehat dan cukup akan tumbuh kembang anak ya. Dan juga akan membantu fungsi eksekutif anak ya. Dan tadi pengaturan kemandirian, membentuk persepsi anak, kemudian juga akan mempengaruhi emosi anak ya. Jadi tidak hanya penting untuk sleep training itu tidak hanya penting untuk kemampuan tidur anak dengan mandiri, tetapi juga aktivitas lainnya membutuhkan pengaturan kecerdasan anak ya dan perilaku anak ya. Jadi sleep training ini tujuannya supaya anak bisa mandiri untuk tidur ya. Dan jangan lupa bahwa prinsip tidur itu ada beberapa hal ya. Yang satu pertama adalah atur waktu tidur dan kebiasaan sebelum tidur anak secara rutin. Jadi kata kuncinya adalah rutin. Jangan hari ini iya, besok enggak, besok iya, ya lagi terus enggak ya. Samakan waktu tidur baik hari sekolah maupun hari libur ya. Hindari aktivitas yang memerlukan banyak energi sebelum tidur. Jadi antara jam 6 sesudah maghrib jangan lari-larian ya, jangan nonton film yang seram ya, mulai cooling down ya. Kemudian hindari konsumsi kafein, ini untuk anak besar. Sekarang anak SD pun sudah banyak yang mengkonsumsi kopi ya. Kemudian hindari tidur dalam keadaan lapar. Boleh diberikan makanan ringan sebelum tidur, jangan lupa membersihkan gigi ya, dan jadikan kamar tidur anak nyaman ya. Tidak boleh ada TV dan perangkat elektronik lainnya dan juga mainan di kamar anak. Jadi yang ideal kamar tidur hanya untuk tidur ya. Ini ada beberapa edukasi untuk tidur bayi yang lebih baik ya. Yang pertama tadi dibersihkan, boleh dimandikan dengan air hangat, lakukan pijatan lembut ya, baru kita tenangkan kondisi anak menjelang tidur. Boleh ditepuk-tepuk, boleh diayun ya, boleh juga dibacakan dongeng ya. Jadi ini yang tujuannya untuk memberikan kualitas tidur yang baik dan menghindari dampak kekurangan tidur pada anak ya. Jadi sebagai ringkasan, tidur merupakan salah satu kebutuhan dasar anak. Pola tidur yang baik harus dipelajari sejak dini ya. Dan kualitas tidur yang baik akan memberikan pengaruh terhadap tumbuh kembang dan kesehatan anak secara menyeluruh ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, Dr. Tiwi. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Pertanyaannya tuh banyak sekali, tapi di Hari Anak ya, saya ingin Dr. Loh dan Prof. Rini di sini ada seorang anak yang pinter sekali ya, 9 tahun, namanya Jevon ya. Jevon ini dia di Padang. Dia ahli animasi ya, jadi animasinya banyak sekali untuk Mas Menteri Pendidikan, kemudian Pak Ganjar, kemudian Menteri apalagi ya Jevon ya. Dia bertanya nih di sini ya, pertanyaannya bagus banget.
ya. Katanya gini, aku kan senangnya animasi. Kemarin juga saya IG live dengan Jevon ya. Jevon perhatiin ya Jevon, tante-tante ini akan memberikan advice buat Jevon ya. Pagi tante dokter, aku Jevon, umurku 9 tahun. Aku mau bertanya. Aku kan sering duduk depan laptop dalam waktu yang lama. Ya, kemarin saya tanya dia dari jam 8 sampai jam 12 sekolah. Habis itu dia bikin animasi. Jadi dia duduk banyak ya. Karena aku suka membuat animasi. Berapa lama aku harus melakukan aktivitas fisik? Umur 9 tahun, ya. Dan apakah contoh aktivitas fisik sederhana yang bisa aku lakukan? Dan berapa lama durasi waktu Jevon untuk melakukan aktivitas fisik sebelum kembali lagi ke layar laptop? Tante dokter, terima kasih. Silakan. Mungkin Prof. Dokter Luh dulu, kemudian silakan Prof. Rini. Silakan. Baik, terima kasih. Saya share screen yang tadi ya, mengingatkan kembali. Ya, Jevon keren sekali, pertanyaannya bagus. Teruskan nah itu ininya ya. Animasi, ahli animasi, Dokter Lo. Ya, baik. Jadi gini, di sini kalau kita melihat arahannya, ini adalah ada aktivitas fisik yang intensitas sedang, ada intensitas tinggi, kemudian ada yang menguatkan otot dan tulang gitu ya. Nah, yang sedang itu apa tuh? Naik sepeda, jalan cepat, kemudian bermain di luar ruang. Jadi artinya bisa saja nanti minta papa mama menyiapkan misalnya ada ring basket, kemudian Jevon bermain memasukkan bola ke ring basket gitu ya. Kemudian bisa juga yang satu kali kondisi aman, silakan naik sepeda, kemudian salah satunya nari juga, mungkin yoga. Kemudian yang bisa juga yang lebih bisa dilakukan di dalam rumah misalnya adalah bermain lompat tali, kemudian push up, Cuci kemudian mobil bisa juga kan Tante Dokter? Mobil, ngepel, kayaknya lumayan tuh 9 tahun ya. itu ngepel, nyuci mobil, kemudian bisa bersihin kaca ya, bersihin jendela gitu. Nah, ya. Itu bisa itu Tante Tiwi gitu ya. Nah, jadi kita lihat bahwa kalau tadi rekomendasinya itu bisa sampai 3 jam rasanya nyampe ya Jevon ya. Saya bisa, tapi bukan 3 jam terus-menerus, itu dibagi sedemikian rupa. Gitu ya, Tante Tiwi ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih, Dokter Lo. Prof. Rini Sekartini, Tante Profesor Dokter, Tante Dokter Rini, boleh silahkan kasih advice Jevon, pasti ini tidurnya malam nih kayaknya, silahkan. Nah itu dia, tadi 9 tahun kan harusnya tetap 9 jam ya. 9 tadi dia nggak cerita tidurnya jam berapa ya? Ya, tidurnya nggak cerita. Nanti kita tanya lagi. Dan satu lagi layar komputer itu kan ada istilah 20-20-20 ya. Setiap 20 menit jangan lupa melihat jauh sekitar 20 detik. Dan juga kalau menggunakan laptop harus duduk ya, Dokter Lu ya. Anak-anak nih ada dan awalnya duduk, lama-lama sambil tiduran ya. Apalagi tadi habis sekolah kemudian animasi. Jadi postur itu harus benar ya Dokter Lu. Kalau enggak mungkin dampaknya, terutama mata ya. Kalau saya pikir tadi animasinya pakai gambar ya, ternyata pakai laptop juga. Jadi paparan terhadap komputer cukup lama. Tadi Dokter Lu sudah menyampaikan aktivitas fisik. Jadi tidur tetap 9 jam ya Dokter Tiwi. Ya 9 jam Jevon. Jadi kalau jam 8, jam 9. Ya. Paling telat jam 9 malam lah. Ya. Terima kasih. Ada yang disampaikan lagi? Cukup? Jadi tidur jam 9, bangun boleh jam 6. Nanti siang, tidur siang boleh enggak ya? Ya, nggak usah tidur enggak ya, karena udah 9 tahun. Ya. Oke, terima kasih. Pertanyaan berikutnya tuh dari Ria Meriska ya. Ini mungkin boleh bersama-sama ya. Ria Meriska ini bertanya, saya ingin tanya, apakah ada perhitungan tertentu antara duduk dan aktivitas fisik? Misalnya anak sudah duduk 30 menit, setelah itu harus beraktivitas fisik berapa menit? Kalau orang tua sekarang harus pasti hitung-hitungannya ya.
Mengingat zaman sekarang banyak anak kecil yang sudah suka duduk anteng dan main HP. Silakan, mungkin ini untuk Dokter Lo mungkin ya. Silakan Dokter Lo. Ya, ya saya sering dihadapkan, dok, duduk berapa menit, nanti berdiri berapa menit. Sering saya sampaikan anak itu bukan mesin deh, itu dia bukan robot. Jadi ada batasannya yang tidak apa ya, seperti matematika seperti itu. Jadi gini, tetap nanti kalau aktivitas fisik itu acuannya adalah anak itu berada di tingkat perkembangan motorik umur berapa. Saya rasa itu di internet banyak, nanti Ibu bisa mengacu di situ ya. Misalnya setahun, setengah, 2 tahun, kemampuan motorik itu udah sampai di mana. Nah, kemudian prinsip utamanya adalah kita melakukan proses stimulasi. Jadi dibawanya naik gitu. Jadi kalau sudah berdiri ya kita berharap nanti ke perambat, kemudian jalan. Jadi jangan sampai yang usia 2-3 tahun, tapi dominan duduk. Itu berarti kita tidak melakukan proses stimulasi untuk meningkatkan perkembangannya. Kita tadi justru menurunkan levelnya ke level yang di bawahnya, di posisi di mana itu yang paling sering dilakukan. Misalnya tadi 3 tahun, motoriknya yang seharusnya sudah bisa naik turun tangga, lari, dan seterusnya. Tapi kemudian banyak duduk. Kalau banyak duduk, berarti turun tingkat perkembangannya ke 7 bulan. 7 bulan berarti kita lihat tadi, kalau 7 bulan kemudian melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan tingkat usianya, maka fondasi yang di bawah yang menjadi basic dari perkembangan berikutnya nggak tercapai. Jadi itu. Kemudian yang ketiga, buatlah kemudian menarik gitu, menarik. Jadi kalau misalnya umur 2 tahun gadget, tentu yang bekerja hanya satu saja, satu visualnya saja, indera yang lain tidak bekerja. Nah, kalau anak itu kemudian panutannya seperti itu perkembangannya, aktivitasnya, ya kita tidak lagi bicara harus sekian menit, tapi dia akan melakukannya dengan nyaman gitu. Saya minta maaf banget tadi nggak bisa saya munculkan. Misalnya hanya ngaduk telur saja sambil jongkok. Itu akan dilakukannya sampai aktivitas itu selesai, menyenangkan. Jadi akan pindah lagi ke aktivitas lain. Jadi di situ kita tidak bicara lagi domain harus setengah jam, berapa menit. Kalau menarik dan itu sesuai dengan tingkat perkembangannya, semua oke gitu, Dr. Tiwi. Ya. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, terima kasih. Jadi kalau dia udah asik main, kayaknya sih nggak usah dimenit-menitin ya. Sebetulnya itu kan minimal ya. Kalau dia bisa. Ya, tapi bermainnya harus sesuai tingkat perkembangannya. Ya, jadi kalau misalnya 3 tahun duduk bermain jam-jaman nggak oke. Tapi kalau 3 tahun kemudian membantu orang tua menyuci piring sampai selesai, ya itu udah setengah jam lebih itu. Ya, betul. Jadi artinya sebetulnya nggak usah bingung dengan nyari apa ya kegiatannya, kalau dilibatkan dalam kegiatan sehari-hari orang tua aja, pasti dia udah banyak bergerak gitu kan, Dokter ya. Oke. Jadi tadi Dokter Lu sangat menekankan bahwa saat bermain itu banyak unsur sensorik yang terangsang gitu ya. Makanya saya selalu seneng banget meminta orang tua pertama menyusui. Tapi kalau udah 2 tahun jangan netek. Balik lagi ke netek-netek melulu ya. Tadi Prof ini juga sudah bilang bahwa kalau tidur jangan dibiasain ngempeng. Nanti akan sulit sekali untuk melepas. Karena anak-anak umur 1 tahun banyak sekali kegiatan yang menarik selain ditetek gitu ya. Ya, ini juga akan membuat mereka susah makan ya, jadi kita juga pusing ya, susah makan, susah macam-macam karena memang jenis aktivitas fisiknya tidak banyak dipaparkan pada anak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini untuk Tiwi, sedikit saya punya jurnal Dokter Lu terkait aktivitas fisik ya. Mereka ini menarik sekali karena mereka melakukan sudah terlihat ya di sini nih yang orange nih melakukan gerakan senam sederhana selama 10 menit saja mampu meningkatkan kebugaran fisik dan daya ingat. Yang dilakukan adalah melompat, berlari dan gerakan latihan otot perut ya. Jadi cukup 10 menit dan ini jurnalnya cukup terbaru ya dan manfaatnya memperbaiki kebugaran dan daya ingat. Jadi 10 menit kan mudah ya. Tapi harus bersama-sama dan dikatakan 1 hari
boleh dilakukan 2-3 kali ya. Jadi ini menarik nih, 10 menit fit judulnya ya. Mungkin itu yang pernah saya temukan pada jurnal, salah satu jurnal. Jadi jangan segan-segan melakukan aktivitas fisik. Terima kasih ya, 10 menit itu ini banget ya, sebentar banget ya. Kalau udah biasa bisa jadi 20 menit, 30 menit ya. Kalau awal-awal 10 menit kan anak-anak happy ya. Iya. Pertama-tama 1 jam, yang ada mager ya. Tidurnya pules, makannya banyak gitu akhirnya ya. Oke, Prof Rini menyambung tadi ya, Prof Rini sudah banyak memaparkan tentang tidur. Ini ada pertanyaan dari Mary Octavia. Selamat pagi, Prof. Izin bertanya, karena pentingnya tidur untuk kecerdasan anak, yang saya mau tanyakan, jika anak usia 5 bulan sudah sleep through the night 8 jam, apakah perlu dibangunkan untuk ganti diapers karena akan mengganggu tidurnya? Terima kasih, Prof. Menarik sekali pertanyaannya, mengganti diaper ya, bukan menyusui ya. Jadi kalau 5 bulan sebagian besar masih bangun tuh. Tadi aja 8 bulan 2 kali masih bangun. Biasanya rata-rata yang tidur sepanjang malam tuh di atas 9 bulan. Pastikan dulu kondisi kesehatan anak, maksudnya penambahan berat badannya, panjang badannya baik ya. Kemudian lihat berapa kali dalam 24 jam itu dia menyusuikan. 5 bulan harusnya masih ASI saja ya, Dokter Tiwi ya. Nah untuk diaper memang ada beberapa macam, kan sekarang makin baik teknologinya. Diaper ada yang dikatakan menyerap baik segala macam. Cek dulu apakah ada kondisi masalah kulit ya, terutama kalau dia buang air besar, itu kan kalau terpapar menempel terlalu lama bisa mempengaruhi kulit bayi. Tapi kalau dia hanya pipis kemudian memang kering, jadi ibu harus cek ya. Resiko terbangun sih pasti ada, dan 5 bulan harusnya masih terbangun 2-3 kali itu masih wajar. Tetapi harus tidur kembali kurang dari 30 menit. Jadi setelah terbangun itu dia harus tidur kembali. Itu namanya self shooting ya. Nah, kalau dia bangun terus gak tidur lagi 2 jam, nah itu yang bermasalah. Ya, terima kasih. Sebetulnya kalau 5 bulan dia tidak menyusui ya, jadi 8 jam udah tidur itu bagus banget ya. Jadi artinya kalau ikutin Prof Rini tadi presentasinya kan 1-3 bulan itu belum ada pola gitu ya Prof Rini ya. Betul. Kalau 5 bulan dia udah tidur 8 jam itu bagus banget ya. Biasanya sih ya kalau bayi yang tidak nyusu 8 jam mestinya sih dia juga nggak terlalu pipis gitu ya. Tapi tadi kalau Prof Rini bilang, oh itu kalau masih ada pup, itu tentu saja harus diganti ya. Apalagi kalau bayinya perempuan ya, di mana resiko infeksi kencingnya ada, tentu saja harus diganti. Tapi saya rasa sih kalau dia 8 jam beneran tidur gitu ya, nggak sambil ngempeng, mestinya sih juga pipis mungkin nggak ada gitu ya. Oke. Oh iya, satu tadi yang belum saya sampaikan juga, Dr. Tiwi. Jadi 1-3 bulan itu bayi tidur dan bangun kalau lapar dan kenyang ya. Nah, setelah 3 bulan, pastikan lingkungan kamarnya harus gelap dan terang. Jadi kalau malam tidurnya agak temaram, kalau siang jangan nyalain lampu. Kalau bisa sinar matahari masuk. Jadi dia tahu membedakan terang dan gelap ya, karena di tubuh kita kan ada pusatnya ya. Dan itu harus dikondisikan. Jangan malam sama siang lingkungan kamarnya sama terus ya, nyala lampu. Nah, itu tidak terangsang pusat bangun dan tidur di dalam tubuh ya. Tapi kalau sampai 3 bulan dia karena lapar dan kenyang. Itu. Ya. Terima kasih Prof Rini. Jadi tidur siang sama tidur malam kondisinya sebaiknya berbeda ya, jangan pakai lampu tetapi pakai sinar alami gitu ya, Prof Rini ya. Oke, kalau malam dia biar tahu bahwa itu sudah malam gitu ya. Sebetulnya bayi itu kan belajar dari kita. Prof ini kemarin kita IG live ya, saya sambil kita mencari pertanyaan lain, tapi mungkin ini kesempatan ini bisa juga Prof ini memaparkan ya. Kemarin kita IG live bahwa bayi itu atau anak kita di Indonesia atau di Asia itu seringkali masih tidur bersama-sama ayahnya, ibunya gitu ya. Kalau dia udah umur 2-3 tahun. Jadi sering sekali ada sharing dari orang tua itu menunggu ayahnya selesai ya. Kemarin kalau di kamar praktek kan banyak anak-anak di Jakarta ini jam 10, jam 11 gitu ya, dia nunggu
bapaknya pulang lah, kalau yang sekarang work from home bapaknya tutup laptop lah gitu. Itu bagaimana sarannya Prof Rini ya? Silakan Prof Rini. Jadi tidur itu tadi terkait menyusui kan harusnya 2 tahun sudah disapi ya, Dokter Tiwi ya. Memang kajian ilmiah nggak ada tuh kapan harus menyapi tidur. Kalau di luar negeri kan dari bayi dia juga pisah ranjangnya ya, tempat tidurnya. Nah mungkin saya pikir kalau memungkinkan rumahnya ada kamar lain, nah anak itu mulai disapi pada sekitar usia 2 tahun. Mungkin awalnya kalau tidur bersama tadi kayak ada 4 kaki itu ya, 2 dewasa 2 anak, itu mulai pisah tempat tidur tapi satu kamar tidur ya. Jadi setelah 2 tahun dia punya tempat tidur sendiri di samping tempat tidur orang tuanya. Nanti perlahan-lahan pindah ke kamar yang lain kalau memungkinkan ya. Tapi saya sarankan 2 tahun itu harus pisah tempat tidur. Jangan bareng lagi satu tempat tidur anak ya. Karena dia juga akan mempengaruhi kualitas tidur dan tadi kemandirian untuk tidurnya itu akan sangat berkurang. Jadi harus benar-benar diajarkan menjelang usia 2 tahun. Dan sekarang, nah itu mengkondisikan nunggu bapaknya pulang, ibunya pulang itu emang orang tuanya juga sih ya mengkondisikan. Jadi jangan mengkondisikan seperti itu. Jadi boleh dialihkan pada saat jam tidurnya untuk jatuh tidur dengan orang lain. Dan kalau bisa dia self shooting tanpa ada apa-apa, jam 8 dia udah tidur gitu. Nah itu harus dilatih. Sama seperti latihan makan kan. Latihan makan kan nggak ujuk-ujuk langsung makan nasi ya. Nah itu tidur juga begitu, harus bertahap. Yang penting harus diajarkan dan dikondisikan. Ya, terima kasih Prof Rini. Ini pertanyaan untuk Dr. Luh ya selanjutnya, tetapi ini sayang tidak ada namanya ya. Anak saya usia 10 bulan 20 hari laki-laki ya. Anak saya sejak usia 8 bulan itu sudah merambat di dinding ya dan kursi plastik. Tapi sampai saat ini belum berani untuk berjalan tanpa kursi ya 8 bulan ya 10 bulan ya. Jadi keseimbangannya masih kurang. Apakah ini sesuatu yang normal? Kemudian tipsnya supaya anak yang usia 10 bulan 20 hari laki-laki ini berani berjalan. Silahkan Dr. Luh ya. Dr. Luh nih banyak melatih anak-anak yang tadinya nggak bisa tengkurap jadi tengkurap ya, walaupun agak kaing-kaing sedikit baiknya ya. Silakan Dr. Luh. Terima kasih Dr. Tiwi. Kalau melihat usia yang 10 bulan 20 hari, 20 hari ya. Itu memang belum masuk ke perkembangan jalan. Jadi kita tidak ingin melewati tahapan itu sebetulnya. Jadi 10 bulan itu paling tidak sekarang kan sudah bisa berdiri sendiri. Berpegangan atau berdiri sendiri tadi ya? Ya, bisa. Dia bisa dengan kursi, bisa dia berpegangan. Ya, jadi berdiri berpegangan. Jadi sekarang alihkan bermainnya lebih banyak ke arah berdiri. Jangan banyak duduk. Jadi usahakan mainan diletakkan di meja sehingga anak akan berusaha meraih dari posisinya di bawah kemudian ke berdiri. Kemudian mulai merambat. Memang di usianya sekarang, memang tahapannya baru sampai di situ, Ibu. Jadi jangan dikejar sekarang untuk jalan, karena segala aspek yang menunjang yang lain memang belum matang. Jadi entah itu keseimbangan, entah itu persepsi gerak, dan lain-lain belum. Jadi sekarang perkuat di tingkat di mana bisa berdiri, berpegangan, kemudian merambat, yang lambat laun nanti akan berdiri sendiri. Jadi belum untuk mengejar menuju berjalan. Begitu Dr. Tiwi. Ya, terima kasih Dr. Luh. Kemarin salah satu atau beberapa video saya rasa yang masuk di grup Fatu Fiesta itu ya, ada bayi yang umur 8 bulan, 9 bulan ya, dia bisa tuh merambat di tangga sampai di atas banget gitu ya, di luar gitu ya, juga di dalam gitu. Saya rasa ini juga bisa difasilitasi ya, karena kadang-kadang orang tua itu senang banget. Umur 4-5 bulan bayi itu kan udah banyak suka berdiri gitu ya, Dr. Luh ya, sehingga dia kayak loncat gitu perkembangannya menuju berdiri tanpa melalui perkembangan yang memodali dia untuk nanti berjalan gitu Dr. Luh ya.
Jadi artinya tadi seperti Dokter Luh bilang ya bahwa 8 bulan itu belum waktunya dia buat jalan sendiri. Jadi masih banyak waktu gitu kan Dokter Luh ya? Ya, Oke. tidak ada yang perlu dikejar. Tidak ada yang perlu dikejar. Nanti kalau dia udah jalan, udah deh. Pasti dia nggak bisa diam lagi gitu ya. Ya. Oke, kita langkah lagi nih Dokter Prof ini dan Dokter Luh ini mungkin bisa saling bersinergi bertanyanya karena ada pertanyaan tentang gerak dan kecerdasan mungkin ya. Selamat siang, pertanyaan untuk Dokter Luh, bagaimana menyikapi perkembangan anak ya? Dia tuh senang bergerak banget. Ini dari Ita Septiana ya. Senang bergerak banget sehingga susah diem malahan ya ini ya. Susah Umurnya berapa ya? Umurnya di sini tidak dicantumkan. Anaknya tuh senang gerak tapi susah diem ya. Kemudian apakah perlu difasilitasi aktivitas geraknya saja atau harus memfasilitasi kecerdasan lainnya? Kalau kita lihat ya anak-anak yang senang gadget itu begitu stop gadgetnya seringkali kayak muter juga, Dokter Luh ya dan Prof Rini ya. Bagaimana kita menyikapi anak ini sayangnya tidak ada usia ya, menyikapi anak yang bergerak terus justru ya. Apakah dia perlu justru diajarkan keterampilan-keterampilan atau perkembangan lain yang misalnya seperti dia harus makan sendiri, harus minum sendiri gitu misalnya. Silakan. Mungkin Prof Rini dan Dokter Luh bisa saling melengkapi. Silakan. Baik ya. Mungkin Prof Rini juga pada praktek sehari-hari seringkali orang tua hadir dengan mengeluhkan anaknya hiperaktif gitu ya. Jadi kita mesti membedakan kalau hiperaktif adalah suatu kondisi yang patologis. Jadi satu penyakit itu sebetulnya. Mungkin yang tepat adalah aktif. Dan anak itu memang harus aktif. Justru kalau tidak aktif kita jangan happy. Justru dia harus aktif. Karena pada saat aktif itulah dia belajar banyak hal. Banyak sekali hal yang dia pelajari seperti yang tadi sudah saya sebutkan di algoritma tadi. Nah, bagaimana menyikapinya? Tentu saja bisa berdasarkan, sayang sekali tidak disebut usianya berapa, tentu dilihat sesuai dengan tingkat perkembangannya. Pada contoh yang sederhana begini, anak itu untuk mencapai keterampilan sesuatu, termasuk keterampilan gerak, maka dia akan mengulang-ulangnya. Yang sederhana adalah seringkali saya sampaikan kepada orang tua bahwa anak untuk bisa jalan secara terampil, dia harus melangkahnya 2 juta langkah. Bisa dibayangkan dia akan selalu mencari, mencoba, kemudian beradaptasi terus-menerus sampai pada tingkat terampil. Nah, tentu tugas kita orang tua adalah mempersiapkan media itu. Media agar anak bisa melakukan aktivitas itu secara mencapai keterampilannya. Karena dia harus mengulang-ulang. Sehingga kesan yang dimunculkan oleh kita adalah, kok nggak diam-diam gitu ya? Misalnya, karena itu buka pintu, kemudian dia akan tutup. Maka dia belajar sebab akibat. Dia akan coba terus. Dia akan mencoba terus. Karena dia belajar bahwa kalau aku tutup kok hilang ya. Kalau buka kok kelihatan lagi. Maka dia akan coba terus. Sampai pada titik di mana kemudian dia merasa sudah mendapatkan apa yang dia ingin, tampilan yang ingin dia capai. Karena saat buka pintu dia harus menjulurkan tangan, kemudian memutar, menarik, mendorong sedemikian rupa. Nah, itu adalah proses belajar. Jadi sejauh tidak berbahaya, tugas kita adalah mendampingi, kemudian memberi penjelasan. Demikian Dr. Tiwi. Ya, terima kasih. Jadi kegiatan yang berulang-ulang akan menghasilkan satu keterampilan tertentu ya pada anak gitu ya, Dokter Luh. Prof Ya, ini ada yang mau ditambahkan sehubungan dengan ini? Jadi anak-anak yang maunya bergerak aja ya, tetapi kecerdasan lain itu apakah harus dilatih juga atau difasilitasi aja sampai mentok gitu kecerdasan motoriknya? Gimana Prof ini? Silakan. Ya, tadi Dokter Lu udah sampaikan kan, anak itu harus aktif. Jadi, tetapi orang tua selalu menyalahartikan dia hiperaktif. Kalau hiperaktif kan sudah ada kelainan. Dan itu di atas 3 tahun ya kalau menggunakan kriteria. Jadi di bawah 3 tahun anak tidak ada yang hiperaktif.
aktif iya ya. Jadi kalau di anak bayi apalagi nggak ada yang hiperaktif ya. Jadi hati-hati menggunakan pemilihan kata hiperaktif ya. Jadi saya setuju dengan Dokter Lu bahwa anak itu harus aktif. Kadang-kadang orang tuanya tidak punya waktu panjang untuk memfasilitasi waktu, juga tidak ada kesempatan dan mungkin ada beberapa kayak seperti kemarin pada saat saya ketemu pasien yang menjaga neneknya ya. Neneknya tuh selalu ada di belakangnya ya. Bentar-bentar mau megang, takut. Padahal anak itu baik-baik aja gitu ya. Jadi sangat khawatir ya. Nah itu yang kadang-kadang membuat anak tidak percaya diri. Jadi kalau bisa memang harus dalam pengawasan, tapi bukan pengawasan yang menghalangi kemandirian ya. Tetap harus diawasi. Tetapi hal tersebut harus dicoba. Kalau anak jatuh gitu, misalnya kepleset pada saat naik, itu kan dia punya pengalaman ya. Jangan semuanya serba dikhawatirkan ya, sehingga anak tersebut tidak punya pengalaman bagaimana itu jatuh sakit ya. Kalau tidak bahaya tidak apa-apa ya terlalu ya, jalan jatuh karena orang tua gitu, jatuh terus anak nggak mau jalan lagi karena sekali jatuh baru sekali ya, akhirnya orang tua sering menggendong. Nah itu yang kadang-kadang orang tua kurang punya waktu untuk membantu anak-anaknya berlatih dengan lebih baik. Betul. Ya, terima kasih Prof. Rini ya. Jadi tadi ada banyak sekali pertanyaan yang kira-kira mirip sebetulnya. Jadi kita pilihlah ya yang bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan dari orang tua ya. Jadi prinsipnya aktivitas fisik itu harus dilatih, kemudian harus sesuai dengan usia gitu ya. Tidur juga sebetulnya akan berhubungan ya, kalau dia semakin aktif biasanya tidurnya akan lebih enak gitu ya, asal jangan aktifnya jarinya doang, Jevon ya, Jevon nih. Mudah-mudahan Jevon nggak obesitas ya. Iya, hidupnya. ya Jevon itu sebetulnya udah dapat hadiah sepeda dari Pak Ganjar katanya, jadi sudah waktunya untuk pakai sepeda Jevon iya. ya. Nanti bareng-bareng Ya, boleh. Terima kasih banget ya Jevon, dan banyak orang tua di sini ada 300 berapa tuh 60 ya, bener sih 360 ya. 388 ini mata saya nggak kelihatan deh, 380 ya. Jadi saya tadi berjanji bahwa 300 yang tetap stay sampai 1 jam ke depan, kami akan mengirimkan materi Prof. Rini dan materi Dr. Loh. Email Anda sudah kami pegang. Kalau belum terima silahkan WA ke Mbak Dini ya. Nanti kita akan kirimkan materinya supaya mudah-mudahan setelah selesainya acara seminar ini Anda berubah juga ya. Berubah anak ya, tentu saja gaya hidup orang tua juga harus diperhatikan ya, karena kadang-kadang anak-anak itu ngelihat dari orang tuanya juga gitu ya. Jadi kalau kita mau anaknya bergerak ya orang tua harus bergerak gitu kan. Benar nggak Dokter Loh dan Prof. Rini, benar kan? Oke ya, jadi kita juga harus berubah. Iya. Gitu. Contohnya gini, contohnya melarang anak main gadget tapi bapak ibunya main IG terus gitu ya. Bukan main IG Dokter Loh. Ini apa namanya, bisnis online. Jadi nggak bisa lepas. Benar-benar 24 jam dipegang, kalau nggak bisnisnya hilang. Itu repot banget itu. Repot banget. Kalau bisnisnya begitu. Ya, memang ya sekarang ini. Makanya kalau kayak gitu ngelihat anak bergerak kan riwah kan jadi. Iya. Dia salah terima order kan susah nanti ya. Oke, mudah-mudahan orang tua perlu berkreativitas ya, karena memang kalau udah jadi orang tua ya itu komitmen seumur hidup ya, kita juga harus bertanggung jawab dengan perannya masing-masing gitu ya. Oke, jadi saya ada 3 pemenang, pokoknya 3 penanya yang kita anggap paling mewakili dan paling bagus. Nomor 1 tentu saja Jevon ya, terima kasih Jevon, anak usia 9 tahun, berinisiatif untuk hadir di sini, tanya sendiri ya, untuk kepentingan diri sendiri. Ada fotonya nggak Jevonnya? Jevon ada fotonya, nanti ada di IG saya Mbak Prof. Rini. Di peserta nggak kelihatan ya? Ya, Jevon ini anak yang saya rasa sih anak yang membanggakan kita ya, karena dia dengan animasinya tuh bisa berkomunikasi langsung dengan menteri, dan sebentar lagi katanya akan membuat animasi Pak Jokowi katanya ya. Nanti kita akan share karya-karyanya, bagus-bagus banget ya. Jevon nanti dari panitia akan kirim hadiah buat kamu ya. Kemudian yang kedua adalah Tia
Septiana, Ita Septiana ya. Nanti kita akan juga kirim hadiah. Dan yang terakhir adalah Ria Meriska. Itu akan kita 3 penanya yang kita anggap mewakili dan berhubungan dengan presentasi para pakar siang ini. Nah, habis ini kita akan ada pakar satu lagi, Ibu Meike nanti ya, setelah pengumuman Grovato ya, atau menjelang pengumuman juara dari video Grovato, Ibu Meike akan bergabung bersama kita melengkapi penjelasan dari Prof Rini dan Dr. Lu ya, yang satunya tentang bergerak, yang satunya tidur. Ini sebetulnya hal yang sangat sulit di saat pandemi ini ya, karena anak-anak sekarang banyak sekolah online, kemudian mainnya juga nggak boleh keluar, sehingga orang tua juga kayak pusing juga, jadi frustrasi, sama-sama frustasi, akhirnya dia di depan TV lah, di depan laptop lah, di depan gadget gitu. Mudah-mudahan dengan presentasi tadi ya, presentasi Prof Rini dan Dr. Luh, orang tua mau secara kreatif untuk mencari kegiatan, karena anak-anak kalau nggak kita carikan kegiatan, dia juga sulit untuk berinisiatif sendiri, apalagi kalau di bawah-bawah 5 tahun gitu ya. Oke, dengan begitu kita akan akhiri seminar kita atau webinar kita hari ini. Dan sebelum kita meloncat ke Grovato Talk, saya akan serahkan kembali pada dokter cantik kita, Dr. Andamari. Silakan. Masih mute Andamari. Ya. Terima kasih kepada Dr. Tiwi sudah mengingatkan bahwa masih di mute. Juga terima kasih kepada Dr. Luh dan juga Prof Rini yang telah menyampaikan materi yang sangat informatif dan juga bermanfaat. Saya jadi ikutan belajar nih, dokter. Nah, saya harap untuk kepada Dr. Luh dan juga Prof Rini untuk tetap stay, karena habis ini kita akan melakukan foto bersama. Bagi para pemenang saya ucapkan selamat, dan bagi yang belum beruntung jangan kemana-mana karena masih banyak hadiah yang kita belum keluarkan. Baiklah, kita akan masuk ke sesi foto bersama. Dr. Luh, Prof Rini, apakah sudah siap? Harap dinyalakan kameranya. Prof Rini masih mati ya. Oke, baik. Saya berikan aba-aba mungkin ya. Sudah siap? 1, 2, 3. Oke, baik. Sudah diambil ya, Mas Deji? Sudah oke? Oke. Baik. Oke, kita akan lanjut. Saya mau mengucapkan lagi-lagi terima kasih kepada mitra acara kita, yaitu Rumah Sakit Bunda, Suki, IMTB, Pijen, dan juga Velvet Junior. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, akan ada acara dan juga kuis yang menarik setelah ini. Nanti kita akan masuk ke sesi kuis, yaitu di kuis ini nanti siapa yang paling cepat dan juga tepat menjawab pertanyaan akan ada 5 hadiah yang beruntung. Silahkan masuk ke chat room dan klik link yang sudah disediakan. Kemudian cepat-cepatan deh untuk isi kuisnya. Oke, baik. Setelah ini saya harapkan untuk para peserta agar tetap stay untuk mengikuti acara, karena setelah ini kita akan masuk ke pengumuman pemenang Grovato Fiesta yang akan dirangkum dalam Grovato Talk.